أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesehatan. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Dengan berkah kesehatan yang Allah berikan, ditambah dengan hidayah dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mudahkan kita untuk berada di masjid yang kita cintai ini. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan belajar Al-Quran bersama kita. Dan pada kesempatan ini kita sudah sampai di surah Al-Qari'ah. Kami sampaikan kembali bahwasanya dulu kita memulai dari surah Al-Fatihah, selanjutnya dilanjutkan dari belakang dari surah An-Nas, dan pada hari ini sudah sampai di surah Al-Qari'ah. Bukan berarti kita melawan tertib Al-Quran, tapi kenapa kita memulai dulu dari surah Al-Fatihah, dilanjutkan surah An-Nas, dan hari ini sampai surah Al-Qari'ah? Pertimbangannya adalah memilih surah-surah yang lebih sering dibacakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, surah yang akan kita baca pada hari ini, nama surahnya Al-Qari'ah. Nama surahnya Al-Qari'ah. Kadang-kadang satu surah itu ada beberapa nama. Dilihat dari awal ayatnya, dilihat ada namanya di pertengahan, atau nama-nama yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran seperti surah Al-Fatihah. Namanya di antara nama-namanya itu disebutkan dalam Al-Quran. Atau ada para sahabat yang menamakan surah tersebut. Tapi surah Al-Qari'ah ini namanya cuma satu, Al-Qari'ah. Jadi kalau ada yang bertanya, surah Al-Qari'ah sudah pasti yang akan kita baca pada hari ini. Tidak ada nama lain daripada surah Al-Qari'ah. Dan satu hal penting lagi, Al-Qari'ah ini menggambarkan tentang kiamat. Maka sejatinya ketika kita baca surah Al-Qari'ah ini penuh dengan kekhusyukan. Jadi beta balap Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Tidak ada haibah, tidak ada wibawa daripada surah ini ketika kita baca begitu saja. Ini menceritakan tentang hari kiamat. Sejatinya seorang muslim ketika membaca ayat-ayat atau surah yang menceritakan tentang kiamat, dia merenung sejenak. Bagaimana persiapan dia, bagaimana nantinya di hari kiamat. Maka ini penting juga di dalam membaca Al-Quran. Ayat Al-Quran itu tidak semuanya sedih. Dan di ayat Al-Quran itu tidak semuanya berita gembira. Ada yang sedih dan ada berita gembira. Jadi jangan disedihkan semua atau digembirakan semua. Jadi perlu pemahaman juga ketika membaca ayat-ayat atau surah. Baik, kita lanjut membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kalfarashil mabthuth wa takunul jibalu kal'ihnil manfush fa amma man
thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Oke, baik. Di surah Al-Qari'ah ini kebanyakan di penghujung ayat-ayatnya itu kalau bukan tak marbutah berarti hak besar. Ya, kalau bukan tak marbutah hak besar, tapi ada beberapa yang bukan huruf tersebut. Nah, surah ini terdiri dari 11 ayat, tapi ayatnya pendek-pendek. Nah, catatan yang pertama yang harus diingat bahwasanya ketika kita baca Al-Qari'ah di penghujung itu ada tak marbutah, tak boh langgoi ke leurung tuha gedang jamun. Ya. Tak marbutah ini ketika kita sambung, misalkan kita baca Al-Qari'atu mal qari'ah misalkan, tapi tidak disarankan untuk disambung di sini. Tapi kalau kita sambung, seandainya kita sambung, tak marbutah itu dibaca huruf ta. Al-Qari'atu dibaca ta. Tapi tak marbutah itu kalau diwaqafkan menjadi hak besar. Hak besar. Hak yang satu makhraj keluarnya dengan apa? Hamzah di pangkal tenggorokan. Jadi bacanya Al-Qari'ah. Ya, seperti itu. Ya, Al-Qari'ah, hak besar. Jangan dibaca Al-Qari'ah. Jangan dibaca menjadi hak kecil. Itu yang pertama. Selanjutnya ada satu hal di ayat ke-10. Di ayat ke-10 itu ada hak. Hak di sini itu hak usakti namanya. Hak usakti. Apa itu nanti bisa dijelaskan sama Ustadz Edi Saputra di sini. Saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan itu. Tapi yang ingin saya sampaikan saja cara membaca. Kalau tak marbutah di sini atau hak-hak yang lain, misalkan di ayat ke-6 mawazinuhu fahuwa, kalau kita sambung hu-nya hidup. Tapi di ayat ke-10 ini nanti kalau punya mushaf pribadi itu ditandai. Di ayat ke-10 ini hak usakti namanya, mau disambung atau mau diwakafkan dia tetap sukun. Tidak bisa dihidupkan. Misalkan ada kita minta ke orang nyu baca bagah becut. Nya ayat ke-10 ayat ke-11 ne sambung. Bagaimana cara menyambungnya? Wa amma man wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tetap mati. Ben yang sambung wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, itu salah. Nah, jadi yang di ayat ke-10 ada hak itu namanya hak usakti, dan itu dibaca ketika waqaf mati dan ketika disambung juga dibaca mati. Ini kadang kurang perhatian daripada kita, dan kadang-kadang ketika kita mekarat ruh tersambung, kita hidupkan, sedangkan di situ barisnya mati. Baik. Kita kembali ke Al-Qari'ah. Ketika membaca huruf qaf ini makhrajnya, tempat keluarnya di pangkal lidah kita, di lidah bahagian belakang. Dan di antara sifat huruf qaf itu harus tebal dibacanya. Qa. Bagaimana cara menebalkan? Cukup dengan mengangkat lidah bahagian belakang. Tidak perlu memonyong-monyongkan. Al-qa. Ada sebahagian membaca seperti itu. Al-Qari'ah, dengan memonyongkan mulutnya. Ketika ditanya kenapa dimonyongkan mulutnya, karena qaf ini huruf tebal. Tebal dan tipis itu bukan di mulut bahagian depan, tapi di mulut kita bahagian belakang. Jadi cukup membuka, karena qaf di sini baris atas, maka mulutnya cukup dibuka. Al-Qari'ah.
Al-Qari'ah. Seperti itu. Dan selanjutnya di Al-Qari'ah huruf ra baris bawah. Ra kalau dia berbaris bawah dibaca tipis. Kalau baris atas dan bengkok dibaca tebal. Jadi harus diperhatikan itu. Yang pertama, mulutnya terbuka, tidak perlu dimonyong-monyongkan. Al-Qari'ah. Oke, ayat kedua, wa ma adraka mal qari'ah. Jumpa lagi dengan Al-Qari'ah. Oke, di ayat kedua, wa ma wa, pertama mulut kita itu harus monyong. Kenapa? Karena ada huruf waw. Wa. Kalau ditanya sama orang, ketika kita membaca Al-Quran, kapan saja atau kapan kita memonyongkan mulut? Hanya dua kondisi. Yang pertama huruf hijaiyah. Apapun barisnya, kalau dia berbaris bengkok, mulut kita monyong. Bu, mu, tu, yu. Ya. Yang kedua, huruf waw, huruf hijaiyah apabila berbaris bengkok, itu yang pertama, apapun hurufnya. Yang kedua, huruf waw, apapun barisnya, mulut kita tetap monyong. Wa, wi, wu. Kenapa monyong mulut kita ketika mengucap huruf waw? Karena makhrajnya, tempat keluarnya harus seperti itu. Wa. Jadi bacanya wa, ma, a. Mulut kita dari monyong terbuka. Wa ma adraka mal qari'ah. Oke, baik. Kita tes dari ayat pertama dan ayat kedua, tapi berhenti dari setiap ayat. Al-Qari'ah. Wa ma astagfirullahaladzim, saya salah. Ayat kedua mal qari'ah. Saya salah, ayat kedua mal qari'ah, ayat ketiga baru wa ma adraka mal qari'ah. Al-Qari'ah. Mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Jadi harus diperhatikan. Saya mohon maaf tadi ayat kedua mal qari'ah, ayat ketiga wa ma adraka mal qari'ah. Kita ulang sekali lagi dari ayat pertama sampai ayat ketiga, tapi berhenti dari setiap ayat. Al-Qari'ah. Mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Oke. Sudah 3 ayat. Ayat keempat, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yang harus diperhatikan ayat keempat ini adalah yang pertama, yauma yakunun nasu, kata annas. Nun dan mim apabila dia bertasydid, maka durasi bacaannya itu harus lama. Jadi nanti disesuaikan dengan kecepatan. Tapi di antara bacaan-bacaan yang lain, nun dan mim bertasydid ini harus lebih lama. Jadi bacanya yauma yakunun nasu, yauma yakunun nasu. Itu. Selanjutnya kal farashi, kal fara. Kal fara, ra di sini harus dibaca tebal. Kalau tadi di Al-Qari'ah ra-nya dibaca tipis karena baris bawah. Di sini kal fara, ra-nya dibaca tebal. Kenapa? Karena baris atas. Jadi yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Oke. Di penghujung ayat keempat ini ada huruf sa. Huruf sa. Huruf sa ini di antara huruf yang ketika diucapkan lidah kita harus melewati gigi seri. Mabthuth. Kalau kita letakkan jari kita di sini kena mabthuth. Kena sedikit, tahu kita mabthuth. Cuma 3 huruf dari 29 huruf hijaiyah. Cuma 3 huruf yang lidah kita melewati gigi seri. Di antaranya huruf tha. Tha, thi, thu, bath, mabthuth. Seperti itu.
harus lewat. Kita tes ayat keempat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Oke, dari ayat pertama, al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Oke, baik. Ayat kelima, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Oke. Pertama, wa takunul jiba. Ada huruf jim di sini. Wa takunul ji. Huruf jim itu tempat keluarnya dari tengah lidah kita. Tengah lidah jumpa dengan langit-langit bagian atas. Ja, ji. Jadi watakunul ji. Jangan dibaca watakunul ji. Huruf jim ketika diucapkan berangin maka biasanya sudah bergeser ke depan. Watakunul jiba. Salah. Itu dari segi makhrajnya sudah bergeser. Sifatnya apalagi. Jadi hati-hati membaca huruf jim, jangan sampai berangin. Contoh yang sering terjadi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau membaca a'udzubillah jimnya masih berangin berarti masih salah. Jadi bagaimana cara membacanya? Letakkan di tengah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti itu. Begitu juga di sini. Wa takunul jiba ji wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Oke. Di penghujung ayat ini adalah huruf shin. Huruf shin ini ketika kita baca bermesti pru. Manfush. Seperti itu. Manfush. Salah satu sifat daripada huruf shin itu tafasyi. Bahasa mudah kita yang bermesti pru dah baca. Manfush. Itu satu. Yang kedua, huruf shin ini harus berjalan. Jangan putus manfush. Tapi manfush. Seperti itu, harus berjalan. Oke, kita tes ayat yang kelima. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Satu lagi ketika kita baca tadi, wa takunul jibalu kal'ihnil cara membaca ikhfa. Jangan dibaca wa takunul jibalu kal'ihnil man. Ketika membaca nun siap-siap ke huruf fa. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Seperti itu. Kita ulang sekali lagi. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Oke. Ayat ke-6. Fa'amma. Ini yang harus diperhatikan pertama. Tadi nun annas, di sini fa'amma. Ketika membaca mim bertasydid harus dibaca lebih lama dari bacaan yang lain. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Ayat ke-6 ini kalau kita berhenti sudah jelas dia itu hak besar. Mawazinuh, hak besar. Kalau kita sambung mawazinuhu, hidup, maka beda dengan ayat yang ke-10 mahiyah. Itu yang tadi ingin kita sampaikan. Di ayat ke-6 ini ada huruf ta. Thaqulat. Bagaimana cara membaca huruf ta ketika disukunkan? Pertama harus tertahan,
Selanjutnya mengeluarkan angin. Thaqulat, thaqulat. Thaqulat, letakkan di makhrajnya dulu. Thaqulat, jauhkan, keluar sendiri. Thaqulat. Karena huruf ta ini ketika dia sukun, kalau kita tidak memberikan haknya dengan benar, biasanya lari. Fa amma man thaqulas mawa saqulas, jadi huruf sin. Atau saqulat, saqulat, tidak ada haknya. Dia pertama syiddah, yang kedua ada haknya mahmus. Ada apa? Ada hamas di situ, dia keluar angin sedikit. Tapi huruf ta ini menyonggutannya na tajib aku Fanta, kita minum Fanta, kita minum Sprite. Kadang gatai jarot ya, sebelum kita buka dah menggerok-gerok. Ya. Begitu kita buka, otomatis keluar. Itu karena ipanya mecut. Udah ada buka. Kita buka Fanta, Sprite atau minuman bersoda, ya, Pepsi. Seperti itulah ketika kita membaca huruf ta. Thaqulat, thaqulat, thaqulat. Kenapa? Karena tadinya dia pertama sifatnya syiddah. Syiddah itu makhraj kita lengket. Thaqulat, makhraj kita lengket. Tapi begitu kita jauhkan, keluar anginnya. Thaqulat, thaqulat. Jadi seperti itu cara membaca huruf ta. Satu lagi yang persis dengan huruf ta itu huruf kaf. Huruf kaf. Maka ketika kita takbir, Allahu ak, suaranya seperti itu. Allahu ak, tertahan, keluar angin. Allahu akbar, seperti itu. Jangan dibaca Allahu akhbar. Hati-hati. Kaf juga kalau kita tidak memberikan haknya seperti huruf ta tadi, jadinya huruf kha kadang. Allahu akhbar, akhbar. Itu bisa ditanyakan sama Ustaz Edi kita. Jauh sekali maknanya akhbar dengan akbar. Atau lari ke huruf-huruf yang lain. Jadi ketika membaca di sini, fa amma man thaqulat mawazinuh. Oke, kita tes. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Oke. Ayat selanjutnya, fa huwa fi 'ishatir radiyah. Oke. Di ayat ke-6 ini yang perlu diperhatikan, fi'i, di situ baris-baris bawah, dan huruf ain dibaca fi'i, fi'i. Huruf ain ini di antara huruf yang dibaca tipis, bukan huruf tebal. Apapun barisnya, fi'i, apalagi di sini baris bawah. Di ayat tadi kal'ihni, di sini juga fi'i. Jadi jangan dibaca capek huruf ain. Ladom katanya baca huruf ain yang meklau. Fi'i syad he gede. Huruf ain itu dari mana keluarnya? Huruf ain itu keluar jadi wasatul halqi. Min wasatil halqi, dari tengah tenggorokan. Mudah pengucapannya. Au. Huruf ain itu ketika diucap, lidah kita seolah-olah agak mundur sedikit. Au. Jadi hanya perlu mengelak tadi. Au. Kal'inil. He ni gede. Habis humul pada depan ini tu. Ya. Jadi juga seperti ini. Fa huwa fi 'ai. Mudah. Ya ben baca fa huwa fi 'aisyatir. He ni gede. Habis humul. Huruf hijaiyah itu satu pun tidak ada yang susah pengucapannya. Tidak. Kalau mau belajar. Yang kedua, fi 'aisyatir radhi. Di sini huruf dhad. Huruf dhad. Radhi. Huruf dhad ini dari mana keluarnya? Ini tepi lidah kita. Waladha di Al-Fatihah. Ini penting huruf dhad. Dari mana keluar huruf dhad? Tepi lidah kita kena dengan geraham bahagian atas. Cara pengucapannya bagaimana? Letakkan dulu. Tepi lidah kita itu harus kena dengan dha ni lu. Dha ni lu.
fi 'ishatir radhi. Radhi, 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 radhi. Dan huruf dad ini ketika diucapkan itu tidak berangin. Radhi, dhi, lu. Jangan dibaca radhi, lu. Tidak. Huruf dad ini. Dari mana keluarnya? Tepi lidah kena dengan geraham bahagian atas. Dan huruf dad ini di antara sebahagian ulama mengatakan ketika beliau mendeskripsikan huruf dad ini, itu huruf yang di antara huruf yang makhrajnya panjang. Jadi lidah kita itu kan tepi lidah ini dari belakang ke depan berjalan dia ketika pengucapan huruf dad. La, li, lu. Ghairil maghdu, ghairil maghdu. Ada sebahagian, mohon maaf, teman-teman kita membaca ghairil maghdu, maghdu. Di Al-Fatihah itu kalau ketika dia baca huruf dad sudah terdengar angin, maghdu itu sudah bergeser makhrajnya. Makanya hati-hati. Saya tidak akan bosan-bosan mengurang huruf dad ini. Dan satu lagi, karena ini berbicara huruf dad, ketika membaca Al-Fatihah, huruf dad itu di antara sifatnya itu istitalah, indifa'ul lisan minal wara' ilal amam. Ada pergerakan lidah. Sehingga ketika kita baca walallah itu tidak boleh putus, tapi ada sedikit menurun suaranya. Walallah. Kenapa? Karena sedang berproses. Tapi kalau kita baca ghairil maghdubi alaihim walallah, hanjit putus. Tidak boleh putus. Menyangka putus berarti karena dua walad dan dad. Tapi di sini walau ada turun sedikit suara. Kenapa turun suaranya? Karena sedang berproses. Huruf dad ini satu-satunya huruf yang punya sifatnya istitalah. Bergerak dia. Makhraj kita dari belakang ke depan, itu salah satu cara ulama mendeskripsikan huruf dad. Dan paling penting biar sampai putus. Pulang putus dedet. Ghairil maghdubi alaihim walau kak kau trip kah? Nya kak betul-betul walau jangan sampai seperti itu. Jadi huruf dad itu hati-hati jangan putus. Okay. Tes ke ayat ke-6 dan ke-7. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Okay. Ayat ke-8, wa amma man khaffat. Tadi thaqulat, di sini khaffat. Kalau thaqulat tadi tha-nya tipis, di sini kha tebal. Huruf kha itu diantara huruf yang dibaca tebal. Wa amma man khaffat. Dan hati-hati, man khaffat, nun mati berjumpa dengan kha, hukum bacaannya izhar. Kalau tadi man thaqulat ikhfa. Kalau ayat ini bacaannya izhar. Jadi hati-hati di ayat ke-8. Wa amma man khaffat mawazinuh. Okey. Ayat selanjutnya fa ummuhu hawiyah. Hawiyah. Lagi-lagi di sini tak marbutah, kalau berhenti jadi hak besar, tapi kalau dilanjutkan jadi huruf ta. Kita lanjut kita baca dari ayat ke-8 sampai ayat 9 tapi berhenti. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Okey, ayat 10 dan 11. Wa ma adraka ma hiya. Hati-hati seperti yang saya tuliskan ini. Ayat ke-10 ini mau dilanjut atau berhenti tetap dibacanya sukun haknya.
Wa ma adraka ma hiya. Ayat terakhir, narun hamiyah. Ayat terakhir tak marbutah, narun hamiyah. Jadi kalau misalkan nanti disambung dengan bismillah atau dengan bacaan-bacaan selanjutnya, itu bisa dihidupkan karena memang tak marbutah. Beda dengan ayat ke-10, itu namanya haus sakti. Oke. Kita ulang dari ayat pertama sampai ayat terakhir, dan insyaallah kita padai sampai di sini setelah kita membaca bersama surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق Allahul Azim. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan semakin bertambah ilmu pengetahuan kita, semakin baik interaksi kita dengan Allah, dan semakin baik pandangan kita sesama manusia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.